Usia yang masih muda tidak menjadi penghalang bagi Ibtudayita Daneswari untuk menjadi Kapolsek Candisari, Semarang, Jawa Tengah. Ketika dilantik pada tanggal 21 September silam, Ibtudayita baru menginjak usia 23 tahun, sehingga tercatat sebagai Kapolsek termuda di Pulau Jawa. Dara kelahiran Semarang 24 Desember 1991 itu lulus Akademi Kepolisian Angkatan 44 Wiratama Bayangkara atau WB pada tahun 2012. Ia lalu meneruskan pendidikan ke Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta selama setahun. Dinas pertama Ibtudayita sebagai polisi adalah menjadi Panit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di Mapolrestabes Semarang. Ia kemudian ditugaskan sebagai Panit Reskrim Polsek Tembalang, Semarang. Dari Reskrim Polsek Tembalang, warga asli kota Semarang ini ditugaskan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang. Kemudian seiring dengan dibentuknya dua polsek baru di wilayah Semarang, Ibtudayita diberi tanggung jawab untuk memimpin salah satunya yakni Polsek Candisari. Ya, saya jalankan seperti apa yang telah saya laksanakan, karena sebelumnya memang saya sudah menjabat sebagai Panit Reskrim sebelumnya di Polsek Tembalang, kemudian menjadi Panit Reskrim di unit PPA Polrestabes Semarang. Kemudian saya mendapat amanah dan tanggung jawab sebagai Kapolsek Candisari. Mungkin apa yang saya dapat selama saya berdinas akan saya laksanakan seperti apa yang sebelumnya. Meski belum genap sebulan menjabat Kapolsek Candisari, Ibtudayita sudah disibukkan dengan berbagai kegiatan melayani warga yang ingin mengurus SKCK maupun melaporkan tindak kejahatan. Sebagai Kapolsek, Ibtudayita memiliki tanggung jawab menjaga keamanan 7 kelurahan yang ada di kota Semarang. Beberapa objek vital yang berada di bawah pengawasan meliputi masjid besar, gereja, vihara, rumah sakit, dan juga bank. Tak hanya itu, Ibtudayita juga harus memimpin 30 petugas polisi lain yang beberapa diantaranya justru berusia lebih tua dari dirinya. Meski memiliki wewenang sebagai pemimpin, anak kedua dari 4 bersaudara ini memilih berusaha sopan karena adat Jawa yang kental dalam dirinya. Dari Semarang, Endang Istanti, Metro TV. Bagaimana tanggapan dari netizen ini, karena memang berita ini sempat menjadi top news di beberapa mainstream media dan banyak sekali memberikan responnya. Kita lihat di sini terkait Kapolsek termuda di Jawa, dikatakan suatu pencapaian prestasi yang luar biasa. Nah, perlu diketahui ini Kapolsek Ibtudayita Daneswari ini baru 6 tahun loh jadi polisi, umurnya aja baru 23. Kemudian dia orang tuanya tuh ayahnya tuh PNS, kemudian ibunya dosen. Nah, oke, kita akan ke trending berikutnya soal Frankfurt Book Fair, di mana Indonesia tahun ini menjadi tamu kehormatan. Dan banyak sekali hal-hal yang berbau Indonesia itu dari kuliner, kemudian juga dari film. Nah, salah satunya nih film ini akan sepanjang bulan ini diputar di sana. Dan berikut adalah cuplikan dari film-film yang akan ditampilkan di Frankfurt Book Fair, sekaligus penutup trending topik pada malam hari ini. Sampai jumpa besok 19.30 waktu Indonesia Barat. Bandung fokus mematangkan taktik dan strategi untuk menghadapi Sriwijaya FC di final Piala Presiden 2015. Dan untuk memotivasi para pemain Persib, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menjanjikan bonus 500 juta rupiah. Wow. Ya, ini jika mampu menjuarai Piala Presiden. Sementara itu, para supporter Persib Bandung rela berdesakan mengantri tiket pertandingan meski laga baru akan digelar 18 Oktober mendatang. Persib Bandung terus mematangkan taktik dan strategi jelang menghadapi Sriwijaya FC di final Piala Presiden minggu mendatang. Dipimpin langsung oleh pelatih Jajang Nurjaman di lapangan Sesko TNI Angkatan Darat Kamis pagi, seluruh pemain Maung Bandung berlatih serius demi mengimbangi permainan Sriwijaya yang akan mengandalkan duet Papua, Titus Bonai dan Patrick Wanggai.
Persib pun mengaku waspada pada kekuatan Laskar Wongkito, sekaligus memastikan tidak trauma bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Mereka memiliki kekuatan di sayap, ada Vibo sama ada Musafri. Itu pemain yang cukup membahayakan dan harus kita waspadai. Sementara skuad Persib Bandung mendapat tambahan motivasi dari Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang menjanjikan bonus sebesar 500 juta rupiah jika mampu menjuarai Piala Presiden 2015. Dana tersebut bukan dari pemerintah Kota Bandung. Laga final Piala Presiden 2015 hanya tinggal menunggu waktu. Walaupun tiket belum diberikan oleh pihak Mahaka Sport, para supporter seperti Bobotoh mulai mengantre untuk mendaftar agar bisa mendapatkan tiket menonton langsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Para Bobotoh terlihat sangat antusias untuk berangkat ke Jakarta, mendukung tim kesayangannya Maung Bandung saat berhadapan dengan Sriwijaya FC. Berharap pengamanan seaman mungkin, semoga kedepannya tidak ada masalah dan Persib juara. Sementara pihak Polda Jabar memastikan turut serta dalam pengamanan Piala Presiden 2015 dengan mengerahkan 5.000 personil yang akan dibantu oleh personil TNI untuk mengawal Bobotoh yang akan menuju Jakarta. Ini hanya mengamankan supaya benar-benar para Bobotoh supporter pendukung daripada Persib ini sampai ke tujuannya dia dengan selamat dan kembali juga dengan selamat. Segala persiapan terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga pihak Mahaka Sport demi kelancaran laga final nanti. Dari Bandung, Jawa Barat, Roni Halim, Metro TV. Sedang 99% siap menghadapi Persib Bandung di final Piala Presiden 2015. Penyerang andalan Sriwijaya Titus Bonai pun berpeluang tampil di final setelah cederanya berlangsung pulih. Sriwijaya FC memilih menetap di Solo, Jawa Tengah untuk mempersiapkan diri jelang laga final Piala Presiden melawan Persib Bandung Minggu mendatang. Usai memimpin latihan di Stadion Manahan, pelatih Sriwijaya FC, Benny Dolo memastikan 99% skuadnya siap bertempur di laga final. Ya, antisipasi kemampuan mereka, minimais mereka punya kekuatan, optimalkan kita punya kekuatan sebenarnya. Bendol pun memastikan cedera salah satu pilarnya di lini depan yaitu Titus Bonai mulai berangsur pulih dan berpeluang tampil kontra Persib. Kemenangan atas tim kuat Arema Kronus di babak semifinal menjadi alasan kuat optimisme Sriwijaya mampu melibas Maung Bandung di Stadion Gelora Bung Karno nanti. Dari Solo, Jawa Tengah, Eka Hariwibawa, Metro TV. Terkait bentrokan warga di Aceh Singkil. Selain itu polisi masih menyelidiki siapa tokoh intelektual atau provokator kerusuhan tersebut. Ketiga orang tersangka yang ditetapkan polisi berdasarkan keterangan saksi adalah S, N, dan I. Mereka diduga ikut dalam perusakan dan pembakaran rumah ibadah. Kita akan terus berbakar. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya senjata tajam, bom molotov, dan beberapa kendaraan. Tentang siapa yang menjadi tersangka penembakan terhadap salah seorang warga, polisi juga tengah mendalami kasus tersebut. Dalam hal ini, teman-teman dari Polres Aceh Singkil dibantu oleh Polda Aceh telah menetapkan 3 tersangka dan telah dilakukan penahanan atas nama S, N, dan I. Sementara ada beberapa orang lainnya yang juga sudah ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan pemerintah dan ormas keagamaan harus mencari akar permasalahan terkait kericuhan Aceh Singkil. Sementara Kepala Badan Intelijen Negara Setioso mengharapkan semua pihak agar menahan diri. Ini masalah jangan terlalu dibesar-besarkan ya, karena semuanya sudah beraksi gitu. Jadi barang yang kecil ini jangan sampai media lalu seperti memblow up habis itu ya, hingga manas-manasin yang lain gitu kan. Jadi saya yakinkan bahwa ini sudah ditangani aparat. Kapasitas BIN adalah memberikan informasi ya, kita tidak dalam
ranah mengeksekusi sesuatu. Kasus seperti ini, Tolikara, Singkil, dan terjadi juga sebelumnya di beberapa tempat ini harus menjadi pelajaran bagi kita, baik pemerintah maupun ormas-ormas keagamaan untuk mencari jalan keluar. Kalau saya sekarang hanya mengucapkan kecaman, kutukan, dan apa segala macam, ini kan seperti terulang dan terulang kembali. Maka pesan saya harus dicari ya, akar permasalahannya sehingga kita bisa untuk mengatasinya. Tidak mau dituding kecolongan, Kumolo menilai Kapolda dan Gubernur Aceh terlambat menindaklanjuti deteksi dini dari Dirjen Kemendagri terkait kasus intoleransi kehidupan beragama di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian pemirsa yang diungkapkan Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo usai mengisi orasi pada Disnatalis Universitas Diponegoro Semarang pada Kamis siang. Beberapa hari sebelum terjadinya peristiwa Aceh Singkil, Kapolda dan Gubernur menyatakan kondisi wilayah Aceh aman dan kondusif. Namun Cahyo Kumolo melalui Dirjen Kemendagri telah mendeteksi adanya ketidakberesan dalam persoalan perizinan tempat ibadah yang tidak segera ditindaklanjuti aparat setempat. Cahyo menduga peristiwa Aceh Singkil bukan hanya disebabkan faktor agama, namun adanya kepentingan lain. Sebelumnya sudah ke Aceh, nginep sana. Tanya Kapolda, tanya Gubernur, oh solid terkendali, intoleransi beragama nggak ada masalah. Tim Dirjen kami udah ke sana, ada signal itu. Nah, berarti kan deteksi dini sudah ada. Kami nggak mau ada intelijen yang mengatakan kami kecolongan, itu namanya bukan intelijen. Deteksi dini harus fix. Oh, ada gelagat, ada dinamika, ada pencermatan, ada telahan. Jangan sampai ada kesan kecolongan, nggak boleh itu. Berarti deteksi dini tadi tidak di-follow up dengan baik. Mari kita cari akar masalahnya. Yang penting proses hukum harus ditegakkan. Siapa yang jadi provokator, siapa yang menggerakkan harus diproses hukum dengan baik. Oh tidak, pasti ada kepentingan lain. Ya, untuk konflik adanya potensi intoleransi antara kedua kelompok ini tentunya bukan pertama kalinya terjadi ya, karena sebelumnya juga sempat terjadi di Papua, dan semoga saja ini kondisi di Aceh Singkil juga sudah kembali normal. Betul, ini juga di sana ternyata sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi di tahun 1979, kemudian di tahun 2001 dan 2012 sudah pernah terjadi konflik serupa, dan berdasarkan penyelidikan sementara ini ternyata bukan hanya karena intoleransi agama saja, tapi juga ada persaingan ekonomi antara dua suku yang ada di Aceh Singkil. Semoga memang tidak terjadi lagi ya ke depannya. Dan juga warga bisa hidup berdampingan, dan tentu saja aparat juga harus bisa mengawasi agar tidak ada lagi istilah kecolongan gitu ya. Kita balik. Telah menurunkan tambahan personilnya di Aceh Singkil untuk menenangkan dan menyelesaikan konflik antar warga. Saat ini pihak keamanan mengedepankan proses hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak terpancing. Polisi menangkap dan memeriksa sedikitnya 20 orang terkait bentrok warga di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Warga yang ditangkap diperiksa secara intensif karena diduga menyerang warga desa Dangguran. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, bom molotov, dan 6 mobil. Hingga kini, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus bentrokan ini. Polri mengerahkan 250 personel tambahan yang disiagakan di sejumlah perbatasan untuk mengantisipasi terjadinya bentrok susulan di Kabupaten Aceh Singkil. Karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa menahan diri, jangan sampai terpancing oleh provokasi-provokasi yang disebarluaskan melalui SMS. Dalam bentrok yang terjadi Selasa siang, 2 rumah ibadah terbakar, 1 orang tewas, dan 4 orang lainnya terluka. Satu di antara korban luka adalah ajudan Dandim yang terkena lemparan batu. Korban luka dirawat di Rumah Sakit Aceh Singkil. Persekutuan Gereja Indonesia PGI mengecam terjadinya bentrokan. Bentrokan diduga kelanjutan dari aksi protes warga yang menuntut penutupan sebuah bangunan tempat ibadah karena dituding dibangun tanpa izin. Ratusan warga desa Gunung Meriah dan desa Lipat Kacang, kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, berkonvoi ke desa Dangguran di kecamatan yang sama. Konvoi tersebut mendapat perlawanan dari warga desa Dangguran sehingga terjadi bentrok. Tim Liputan Metro TV. Untuk mengetahui telah terhubung dengan Andika Bakti di Banda Aceh. Andika, bagaimana suasana pasca bentrok antar warga di Kabupaten Singkil?
Rike, jika dibandingkan dengan hari kemarin, saat ini kondisi di